Shalom, perkenalkan, nama saya Kristina Lumbantobi, NIM 200101233 dari grup H semester 2. Saya mahasiswi Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya ingin mengimplementasikan pendidikan yaitu tugas untuk memenuhi tugas dasar-dasar pendidikan yang diampu oleh Ibu Grace Lamudur Siombing MKom. Implementasi pendidikan adalah merupakan bagaimana cara kita sebagai seorang calon guru untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab seorang guru, yaitu mendidik anak didik dengan baik. Adapun caranya yaitu bagaimana kita mendidik anak didik dengan baik. Yang pertama, kita harus mengetahui kelebihannya dan kekurangannya, bakatnya di mana saja, bakatnya ada di mana, dan kriteria anak didik kita. Pendidikan, menurut saya pendidikan adalah hal yang pertama kali kita dapat, yaitu dari keluarga. Bukan karena belajar di sekolah katakan sudah berpendidikan, melainkan pendidikan itu tidak hanya mengajarkan menjadi pintar, tapi diajarkan menjadi memiliki etika baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan bernegara. Karena pendidikan itu adalah bekal yang bisa mengubah hidup kita di kemudian hari. Dan kita perlu tahu dasar pendidikan pertama harus bagaimana, seperti apa, dan di mana kita mendapatkan pendidikan tersebut. Pendidikan itu adalah suatu sistem, bahwa pendidikan sebagai sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu sistema, yang artinya himpunan dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu kesatuan. Pendekatan sistem adalah cara berpikir dan bekerja dengan menggunakan konsep-konsep teori sistem. Karakteristik teori sistem yaitu keseluruhan bersifat primer, integrasi, bagian-bagian memainkan peranan mereka. Bagian-bagian memainkan peranan dalam kesatuannya untuk mencapai tujuan dari keseluruhan. Pendidikan atau sekolah harus mempunyai pendidik dan peserta didik. Pendidik dalam lingkungan keluarga. Pendidik dalam lingkungan keluarga adalah individu yang berkedudukan sebagai orang tua atau saudara, peserta didik khususnya ayah dan ibu. Syarat yang harus oleh pendidik dalam keluarga adalah dewasa dan berwibawa. Pendidik dalam keluarga melakukan tugasnya karena tanggung jawab yang harus dipikul. Proses pendidik dalam lingkungan keluarga bersifat informal, artinya berlangsung dalam suasana tidak terikat oleh materi, waktu, dan metode. Materi pendidikan dalam keluarga itu pendidikan budi pekerti, pendidikan sosial, dan pendidikan keterampilan. Pendidikan pada lembaga pendidikan formal yaitu pendidikan pada lembaga yaitu guru, dosen, atau konselor merupakan pendidik karena profesi. Dengan demikian, tidak setiap orang dapat menjadi pendidik pada setiap lembaga. Peserta didik adalah individu yang menjadi penerima pendidikan. Hakikat peserta didik merupakan individu atau sekelompok individu yang mengalami, menjalani
proses pendidikan agar terjadi perubahan pada diri mereka sesuai dengan klasifikasi yang diharapkan. Karakteristik peserta didik itu antara lain: pertama, peserta didik memiliki berbagai potensi. Yang kedua, peserta didik merupakan individu yang sedang berkembang. Yang ketiga, peserta didik yang satu memiliki perbedaan dengan peserta didik lainnya. Yang keempat, peserta didik membutuhkan perhatian dan perlakuan yang manusiawi. Yang kelima, peserta didik merupakan individu aktif dan kreatif. Peserta didik memiliki berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi. Menurut saya, pendidikan adalah sebuah keharusan yang harus dijalani setiap orang, karena pendidikan itu menyangkut pembelajaran, pengetahuan yang diturunkan atau sudah dimiliki. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, misalnya orang tua, keluarga yang pertama sekali melakukan pendidikan. Pendidikan adalah sebuah keharusan bagi manusia, karena pendidikan dapat sebuah pedoman bagi hidup seseorang di kemudian hari. Karena pendidikan dibutuhkan untuk mempengaruhi perkembangan individu dan dapat membantu individu mengalami perubahan yang lebih baik lagi. Jadi pendidikan ini sangatlah penting dan sebuah keharusan, karena ini adalah pedoman dan membutuhkan usaha. Jadi menurut saya itu, mengapa kita perlu mempelajari dasar-dasar pendidikan, yaitu agar kita dapat mengimplementasi pendidikan, yaitu untuk memenuhi tujuan pendidikan, yaitu mengubah anak didik menjadi lebih baik lagi. Karena pendidikan adalah mengubah kehidupan supaya kita memiliki kedekatan emosional dengan tenaga pendidik atau peserta didik. Demikian implementasi pendidikan yang saya jelaskan. Jika ada kata-kata saya yang salah atau materi saya yang kurang jelas, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.